Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Setio dengan nomor NPM 400. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan multikultural antarumat beragama. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku, agama, ras, dan budaya, yang tentunya terdapat berbagai macam agama dan adat istiadat. Sebagian besar masyarakat negara Indonesia menganut agama Islam. Namun, dengan adanya berbagai macam agama, dan walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, terdapat toleransi antarumat beragama, sehingga mengurangi timbulnya konflik yang ada di masyarakat. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Selanjutnya, contoh sikap toleransi beragama. Yang pertama, berteman dengan teman-teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya. Yang terakhir, tidak mengolok-olok ajaran agama lain. Jika kita sudah menerapkan sikap toleransi dengan baik di lingkungan masyarakat, kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan berbagai macam orang tanpa melihat latar belakang agamanya, dan juga dapat mengikuti berbagai macam organisasi yang ada di lingkungan sekitar. Karena kita sudah bisa menerapkan sikap toleransi, sehingga tidak akan menimbulkan konflik yang terdapat di forum tersebut. Tidak hanya diperlukan sikap toleransi, namun pentingnya juga pendidikan multikultural ini. Banyak hal yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, karena kita belajar mengenai pola pikir, sikap, tindakan, dan kebiasaan dalam menghadapi multikultural di lingkungan sekitar. Yang pertama, terdapat dasar pendidikan multikultural. Meningkatkan kesadaran pada individual tentang pentingnya keberagamaan. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak dapat dicapai langsung secara utuh, melainkan perlu melalui usaha yang berkelanjutan. Yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai gerakan pembaruan pendidikan untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap siswa atau individu dari berbagai latar belakang dan untuk mencegah praktik diskriminasi yang ada di dunia pendidikan. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengembangkan sikap toleran terhadap kelompok lain untuk menciptakan hidup yang damai berdampingan. Yang kedua, mengembangkan wawasan lintas budaya dan kemampuan berpikir untuk tetap peduli dengan situasi di sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan literasi etnis dan budaya yang berkaitan dengan latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, peristiwa kritis, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, baik mayoritas maupun minoritas. Selanjutnya, fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama, memberikan konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami kelompok berbagai etnis dan budaya. Yang ketiga, membantu memahami konflik yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir, membantu individu berinteraksi di lingkungannya. Berikut contoh adanya toleransi antarumat beragama yang ada di Indonesia. Terdapat contoh di perumahan mewah di kawasan Surabaya Selatan. Terdapat 6 tempat beribadah yang berdiri secara berdampingan. Tempat ibadah tersebut berupa masjid, gereja Katolik dan Kristen, kelenteng, dan vihara. Adanya tempat beribadah yang berdiri secara berdampingan menemukan sikap toleransi masyarakat yang tinggi untuk keenam agama tersebut. Walaupun tempat beribadah berdampingan, masyarakat tetap bersosialisasi walaupun berbeda keyakinan. Jarang sekali di perumahan tersebut terjadi konflik yang mengarah pada bangunan tempat peribadahan tersebut. Karena mereka memiliki rasa toleransi dan cukup pandai menerapkan budaya multikultural yang mereka pelajari. Keenam bangunan tempat peribadahan ini menjadi sorotan publik dan bisa dipakai sebagai sarana pembelajaran untuk umum dan bisa dipakai fasilitasnya juga. Dengan adanya keenam tempat peribadahan yang berdiri berdampingan ini, jika ada acara keagamaan dengan waktu dan tempat yang sama, akan sangat memeriahkan perumahan itu dan banyak wartawan yang sedang meliput untuk ditampilkan di acara televisi. Hal itu tidak menghalangi acara keagamaan masing-masing tersebut, karena jika toleransi sudah tertanamkan dan sudah diimplementasikan. Kesimpulannya,
bahwa pentingnya pendidikan multikultural yang harus dibangun dan dikembangkan dalam keluarga. Untuk kehidupan generasi penerus anak-anak akan lebih mudah memiliki jaringan dan dapat mengikuti kegiatan organisasi dengan bebas dan kondusif. Dengan pendidikan multikultural, toleransi antar umat beragama semakin baik dan berkembang pesat sehingga membuat terkenalnya budaya Indonesia ini di berbagai penjuru dunia dan memiliki julukan. Dengan beragamnya budaya juga, Indonesia menjadi incaran para pendatang dari luar negeri untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan bisa juga sebagai wisata sehingga ekonomi di Indonesia berjalan dengan baik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.